Oke, saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengan ini, dengan segala hormatnya kita menjemput hamba Tuhan yang begitu luar biasa, yang mempunyai hati untuk Sabah ini, tidak lain tidak bukan Reverend Agustin. Dipersilakan. Haleluya, beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi. Selamat datang semua, welcome to everybody. Jadi saya gembira di belakang sana penuh, artinya ada lagi kikir yang mendatang, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Since the back seat are full, so there will be revival next year onward also, don't worry. But next year will be in Kiki. Probably in Likas Stadium. Sepatutnya tahun ini saya sudah booking to Stadium Likas, dan itu Diwan dan Padang yang besar yang boleh menampung 120.000 orang. Saya sudah sepatutnya menjemput Gelmeru Maldonado bulan 7, tetapi tidak jadi tahun depan lah ya. Jadi syukur ada di Sendakan adalah 1.000 lebih malam ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan untuk saudara-saudari. Terima kasih hamba-hamba Tuhan semua yang melayani, hebat sekali. Thank you for everybody. And then bila saya berdua nanti itu sofa naik di sini ya, waktu berdiam, dan kita akan tiup sofa sekali serentak apabila dalam pelayanan. So thank you Pastor Sliman. Once again you are still here with the team. We are really grateful. You will be ministering later on with me to the people of God before we end for tonight. Jadi malam ini adalah malam terakhir di mana saya akan khotbah, dan selepas itu kami akan mengundang orang yang sakit saja didoakan. Lepas itu kita juga mau mengundang orang yang belum terima Yesus. Kenapa? Kalau ada satu pun syukurlah, di surga pun berpesta sudah. Tapi kalau lebih banyak, macam di Biluran ada 83, beri kemuliaan kepada Tuhan. Biluran 83 orang. Dalam 2 malam ada 83 jiwa. Saya harap di sini lebih banyak. Jadi panggilan pertama akan untuk doa penyembuhan. Kedua jemputan untuk masuk surga kepada orang yang belum selamat. Dan ketiga pengurapan sebelum kita balik. Amin, amin. Mari kita berdoa. Semua you all pray for me first. Stretch forth your hand. Ulurkan tangan, berdoa bagi saya supaya firman Allah yang hidup membentuk kita, dan malam ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Engkau sangat baik. Terima kasih malam yang ketiga. Anak-anakmu sudah hadir, hamba-hamba Tuhan sudah hadir. Semua pelayan sudah dan sedang melayani Engkau. Sekarang tiba masanya Tuhan, kami mau makan makanan rohani. Karena Kau sendiri berbicara, Yesus, manusia bukan hidup dengan roti saja, bukan hidup dengan roti canai saja, tetapi dan setiap firman yang keluar pada mulutmu sendiri. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, bahkan telinga kami, bahkan penumpuan kami kepada Yesus dan firman, supaya malam ini akan menjadi malam yang bersejarah bagi kami yang ada perlu kesembuhan, yang perlu pengurapan, yang perlu keselamatan. Terima kasih Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih para malaikat Tuhan yang ada di sini. Dan kami tidak mengizin roh-roh pengintip, roh anti Kristus, roh yang coba menghalang kikir malam ini, kami ikat, kami usir dalam nama Yesus. Dan melepaskan, membebaskan Diwan ini daripada sebarang gangguan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau bebas bekerja pada malam ini. Lakukan sesuka hatimu. Oh yes, Holy Spirit, you are free to do anything tonight, to bless, to heal, to empower us in Jesus name. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu tidak akan kembali kepada Kau dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Kau sudah rancang. Firman-Mu dilakukan dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah nama-Mu saja tinggi,
dan dipermuliakan. Mari Roh Kudus berbicara melalui bibir hamba-Mu, jika hamba-Mu layak. Di dalam nama Yesus, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir pada malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, percaya, katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, malam ini punya tajuk ialah empowering people to go on mission in evangelism through a supernatural encounter with the presence of God. Dalam bahasa Malaysianya ialah perlengkapan untuk misi penginjilan melalui pertemuan dengan hadirat Allah kita pada malam ini. Amin, amin, amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan lupa bahwa setiap KKR, tujuan gereja, kelompok doa, apapun seminar-seminar, tujuan yang terutama ialah membawa manusia ke surga. Amin. The purpose of every revival, every prayer meeting, number one, the greatest miracle is to go to heaven. Amin, amin, amin. Apakah saudara malam ini sembuh separuh, sembuh habis? Itu nomor 2. Yang penting nama saudara dan saya sudah tertulis dalam buku kitab kehidupan di surga dan tidak akan dipadam lagi karena Bapamu menjadi Abdullah. Kau tahu lah itu ya. TST semua tahu. Kalau kita murtad, meninggalkan Yesus, itu lain cerita. Jadi malam ini saya ingin membuat topik ini. Apakah kehendak Allah terhadap manusia ciptaannya? What is God's main aim? What is God's desire for every human being that He has created from the beginning until now? Apa kehendak Tuhan? Kalau kita lihat dalam Ezekiel, tidak ada dalam PowerPoint tetapi ada dalam Alkitabmu. Ezekiel 18:31. Ezekiel 18 verse 31. Saya ringkaskan saja firman Allah dalam perjanjian lama. In Ezekiel 18 verse 31 it says, bertobat, buang semua yang jahat, yang durhaka, tinggalkan semua pemberontakan terhadap Allah. God say live the life yang lama-lama, yang manusia lama tinggal, semua kejahatan. Yang Paulus pernah berkata, dahulu kamu hidup seperti itu, tapi sekarang tidak ada lagi, sudah manusia yang baru. Persoalannya saudara dan saya sudah menjadi manusia yang baru. Firman Allah berkata Ezekiel 18:31, perbaharui hatimu dan rohmu, renew your heart in your spirit. Dan dia bertanya, mengapakah kamu akan mati hai orang Israel? Mengapa manusia harus mati, khususnya orang Israel yang diutus, dipakai, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Mereka sendiri banyak kali memberontak. Dan saya bertanya di sini, kita juga keturunan Israel secara rohani, amin. Sebab kita percaya keselamatan itu datang daripada Yesus, keselamatan itu datang daripada bangsa mereka. In a way we are also spiritual Israel. Although we are not Israelite people, the Jews, but we are also spiritual Israel because we believe in Jesus which is himself a kind of a Jew. Ya, jadi kita percaya karena keselamatannya datang daripada bangsa orang Yahudi. Dan Tuhan bertanya, kenapa kamu harus mati? Kenapa harus pergi neraka? Ada orang sekarang dia punya penginjilan, jangan kamu takut, kita tidak akan mati, terus hidup. Dia bilang, ada yang cult sekarang jaga-jaga ya dalam YouTube. Dia sudah pergi India semua. Persoalannya, kenapakah harus manusia mati? Kenapakah harus manusia dilempar di lautan api neraka? Sedangkan Yesus telah mati di kayu salib, menjadi penebus dosa kita, menjadi korban yang sepenuhnya menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Why should we die when Jesus has himself sacrificed himself to die on the cross for you and me? Why should we go to hell? Amin, amin. Understand what I mean? Paham ya? Kenapa? Kecuali kita tidak percaya, kecuali kita memberontak, murtad dan tidak kembali kepada Tuhan. Apabila jatuh dalam dosa, pastilah tempat kita bukan surga, tetapi tempat yang salah. Jadi saudara, perlu orang yang belum percaya.
Semua KKR, saya punya main aim, saya punya tujuan nomor satu ialah saya banyak berdoa. Tuhan saya bilang, kau bilang kau tidak mau manusia mati. Banyak keluarga kami saya bilang yang belum menerima Yesus. Saudara, Sendakan dikatakan ada manusia 300.000. Betul tak? Kota Sendakan ada 300.000 lebih. Tetapi berapa ratus ribu pergi gereja, berapa puluh ribu pergi SIB, Anglican, Katolik, Baptis, Metodis, dan yang lain-lain. Can you have a figure? Saya pikir tidak sampai 100.000. Kalau ada 50.000 bagus, saya tidak ada figure. Nanti kamu tolong jawab. Jadi bila kita pergi ke menghadap Tuhan Yesus, Kota Sendakan begini sejakkah? Kau bilang kau datang dari Sendakan. Mana yang 200.000? Mana yang 250.000? Tuhan tagih kita. Di Biluran saya kasih tahu, Tuhan punya cara begini. Kalau kita sudah menginjil, orang itu tidak percaya. Yesus pernah mengatakan, kalau kau katuk pintu, baru dia halau kau ataupun tidak percaya, undur sedikit, kasih begini itu debu-debu, dan ambil balik kau punya shalom, dia bilang. Artinya kau sudah, saudara dan saya sudah lepaskan tanggung jawab memberitakan tentang Yesus. Tetapi dia menolak, kau tidak akan dipersalah karena orang itu pergi neraka kemudian hari. Amin saudara. Tetapi Kota Sendakan 200 lebih ribu belum ada Yesus. That is why you need to pray hard. Kita mesti banyak berdoa. John Knox, at one time John Knox in Wales, in Scotland. Dia berdoa siang dan malam. Sehingga ada KKR di Wales dan di apa itu? Di Scotland yang sangat luar biasa. Itu penjara kosong, itu night club tutup, itu karaoke tutup, itu wine tidak laku, itu rumah-rumah tinggi ada persudalan tutup karena doa John Knox dan tim-timnya. Amin saudara. Sehingga itu Ratu Scotland mengatakan, saya tidak takut berperang dengan musuh orang-orang Eropa. Dulu selalu berperang England sama di England sama ini Prancis kah, Jerman kah, ya. Dia bilang, yang saya paling takut doa John Knox. Dia bilang, wah, itu Ratu Queen of Scotland once said, I am not scared of my enemies over Europe, from Europe. But the most thing that important that I am scared with is the prayer of John Knox. Oh. Kenapa? Bagaimana dia berdoa? John Knox begini. Tuhan dia bilang, kalau kau tidak kasih siap penduduk Scotland, ambillah nyawaku, cabutlah nyawaku. Wih, bikin takut pak. Itu John Knox. If you do not give me Scotland, Lord, take away my life. That's John Knox. Itu Ratu Scotland pun takut. It should be like that we should pray. Amen. Saudara, KKR macam ini macam tidak penting. Gereja pun mungkin ini bukan gereja punya atur cara. Ini bukan gereja, bukan diosis. Kalau kami lah bukan diosis punya program. Saudara, program seperti ini ada kepentingannya. Ini tempat neutral, berkecuali, betul tak? Kau bawa pergi gereja mereka segan-segan, yang masih banyak gimbaran, masih tokong-tokong, dan saudara lama, saudara baru. Tetapi kalau di sini diwan yang terbuka, mereka boleh datang kalau kita berdoa banyak-banyak. Amin, amin. This is a neutral ground. Ini memungkinkan siapapun boleh datang karena ini hanya sekolah. Diwan visi sekolah yang terbaik di Sendakan, ya. Antara sekolah lah, beri kemuliaan kepada Tuhan. When the Indonesian pastor was here last year, Dr. Didi Guandis in Gilbert Lumendang, he saw at this new hall. Wah, Reverend, you have the best hall. And I also heard Pastor Suleiman said, this is a very good hall. Amen, amen. God give us this hall a few years ago. Jadi ini semua kerjasama kita. Tetapi ini harus dipakai untuk menginjil. Saya sudah berbincang dengan itu ketua dia punya EJK. Dia sengaja kasih besar ini untuk penginjilan. Amin. Dan saya juga ada menyumbang di sini. Ada juga sedikit 10 ringgit saya sumbang di sini. Lebih sedikit yang tadi mengkali.
Amin saudara. Nanti ada itu sekolah menengah, nanti kamu memberi juga. Orang yang belum ada kepercayaan harus percaya Yesus. Yesus bilang dalam Yohanes 3:16, ada dalam Alkitab, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang 17, Yesus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Ayat 18, Yohanes 3:18, setiap orang yang percaya dan dibaptis selamat, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, masuk surga. Tetapi orang yang tidak percaya Yesus, orang yang menolak Yesus, orang yang murtad meninggalkan Yesus, sudah berada di bawah hukuman. Artinya bila-bila dia gol, jiwa dan rohnya dilimpar ke dalam lautan api neraka. Jadi bila kau pergi surga, ay, mana di ibu bapak saya, ay mana keluarga, mana minantuku itu. Kau cari, memang berlainan jalan. Yang mengikuti Yesus, percaya Yesus, ada 4 cara saja pergi surga. Bagi saya lah, pertama percaya Yesus, amin. Kedua bertobat sungguh-sungguh dan ampuni semua orang. Yang ketiga harus ada arke Roh Kudus sebagai meterai, sebagai bukti bahwa kita milik Yesus. Dan yang keempat setia sampai mati. Pasti mahkota kehidupan menunggu saudara di surga. Beri kemuliaan kepada Tuhan. So go to heaven, you need faith, you need repentance, you need forgiveness, and you need the Holy Spirit as a seal that we belong to Christ. And finally, we must be faithful even unto death. And Jesus said, I'll give you the crown of life. Amen, amen. Yeskiel 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya sendiri. Demikian firman Allah. Oleh itu bertobatlah supaya kamu hidup. Wow. God said, I have no desire. I'm not happy. I'm very sad. Saya sangat gak suka apa ini, duka cita, sangat sedih manusia pergi ke neraka. Barangkali kalau sebelum Yesus datang itu lain cerita Allah. Tapi sekarang dia sudah datang 2000 tahun yang lalu. Kenapa dalam dunia ini 8 juta manusia, hanya 2 juta, tinggal 8 billion. The population of the Christian in the world is between 7 to 8 billion. Christianity is only about 2 to 3, between 2 to 3 billion. Belum separuh, not even half. So when we face Jesus, said, what have you been doing on the earth? The population is about 8 billion. Only 2 billion are Christian. What have you been doing? Oh, you have a good cathedral. You have a lot of building. Oh yeah, everything you have. But kau punya congregation 200-300 saja. My question is, are you satisfied? Apakah saudara to all churches? I know this is live. I want to speak to the churches of God, to the leaders of every church. Are you satisfied? Apakah kita sudah puas hati dengan 200, 300, 1.000, 1.500? Kita punya jemaat disendakan 300 lebih ribu manusia. So work hard, work more. Amin, amin. Itu dorongan saya, bukan saya mau kritik. Kadang-kadang kita terlalu berdiam di dalam 4 dinding denominasi, sehingga di luar sana kita lupa banyak orang harus diselamatkan. Yudas pasal yang pertama ayat 23. Yudas, Jude chapter 1 verse 23. Firman Allah berkata, selamatlah mereka. Orang yang tidak percaya, selamatkan mereka. Katakan selamatkan mereka. Dengan jalan merampas mereka dari api. Wow. Bagaimana merampas dari api? Injililah, bersepaatlah. Tadi bila tanya berapa pendua sepaat sini, sia-sia orang katangan. Ada pula pendua sepaat sendakan. Ada saya percaya banyak juga ya, banyak juga. Kita perlu berdoa sepaat untuk orang yang belum mendapat keselamatan. Kehendak Allah ialah manusia diselamatkan. Amin, amin, amin. Kehendak Allah ialah semua kita diselamatkan. The desire of our God is that everyone shall be saved. Kedua, sehat walafiat, umur panjang, aman damai, makmur, berbuah, ada karunia, kita melayani Tuhan, membawa banyak jiwa
pergi ke surga. Amin, amin. Antara lain, selain daripada bikin anak lah, ya, dan banyak duit, itulah cerita. Amin, amin, amin. Tapi mesti banyak anak rohani, bawa pergi surga. Amin, saudara. Tetapi memang menginjil bukan senang. Saya sudah menginjil lebih 20 tahun. Mungkin kalau kira-kira saya pun tidak tahu, Tuhan tahulah. Saya selalu bawa pertaubatan dan pengakuan iman. Ya, jadi Datuk Chua Juiming tegur saya. Dalam setiap kikiar, kiralah bah, yang pertama menerima ruh, apa ini Yesus dia bilang. Tapi bukan kadang-kadang lupa. Dan kadang-kadang kita tidak tahu betul kata orang tidak pernah dengar Injil, kata pun memang sudah pernah, ya. Tapi saudara, dalam kikiar ada banyak hal berlaku. Yang sudah kuat mesti banyak berdoa dan terus melayani. Ada yang sudah lemah imannya, menjadi suam kuku. Minggu ini pergi gereja, minggu depan sibuk. Tahun ini melayani, tahun depan tidak mau melayani, sibuk. Itu bahaya sedikit. Ada orang yang 1 tahun 1 kali waktu Natal pergi gereja, lagi bahaya. Ada juga orang sudah jatuh dalam dosa, goodbye dia bilang. Kamu sejak pergi gereja aku tidak payah. Saudara, Yesus mengasihi orang yang berdosa, amin. Amin. Hanya dia benci dosa kita, tapi manusia dia sayang kita, amin, amin. So come to the church, bangkit dan bersinar lagi. Jangan takut, Yesus masih ada. Penyelamatan masih ada. Kenapa gereja kebanyakannya tidak berdaya? Ya, minum air sedikit dulu. Gereja masa kini sepatutnya penginjilannya lagi hebat. Ada handphone, ada YouTube, ada Instagram, ada WhatsApp, semuanya. Waktu time dulu-dulu revival di Wales, di Jerman sama Azusa Street revival, tidak ada seperti ini, tidak ada. Jalan kaki, ya, mencari jiwa. Tetapi mereka jalan kaki karena ada kuasa yang mereka sudah nikmati daripada Tuhan. Jadi sudah dikasih Tuhan, kita perlu bertemu dengan Tuhan. Seperti kau cari kerja, mesti ada interview, betul tak? Tamu duga. Apakah kita layak? Apakah kau lulusan? Apakah kita sanggup kerja? Tuhan juga mau interview kita melalui nubuatan, melalui doa, melalui counseling, melalui baptisan dan sebagainya. Tuhan mau bertemu dengan kita. Mari kita lihat hari Pentakosta pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Ada Pentakosta. Ada firman, ada ya. Ya, go to the first point. Yang firman. Terus. Oke. Ketika hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul. Katakan berkumpul. Nah, sekarang kita berkumpul ya. Di satu tempat, sekarang di Vision Hall. Teruskan. Mari kita baca 1, 2, 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga. Tampaklah kepada mereka leda seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Wah, mereka berdoa, mereka berkumpul saat ini dan sepikir, dan tiba-tiba itu tiupan angin kencang dan lidah yang bertebaran hingga kepada kepala kamu malam ini. Amin. Dan mereka penuh Roh Kudus. Mereka berbicara dalam karunia lidah. Kepada saudara yang melayani Tuhan, mintalah karunia lidah. Tidak juga terlampau susah. Ya, minta. Hunger for it. Jadi ini Roh Kudus dia menjelma sebagai angin kencang waktu itu. Dia menjelma sebagai lidah api. Tapi tidak juga dimakan itu orang lah, tidak juga mati.
Dia memberi kekuatan dan kuasa. Amin saudara. Itu pertemuan dengan hadirat Tuhan. Itu pertemuan dengan kuasa Roh yang kudus. Sebab Yesus bilang dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Syukur saya sudah pergi Papua. Itu ujung bumi rupanya Papua. Ya, bulan lalu saya di Papua. Jadi kita lihat sini angin dan lidah api. Ayat yang ke-12 dan 13. Adakah 12, 13? 12, 13. Terus mereka semuanya tercengang-cengang. Orang di luar sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti semuanya ini? Ada yang menyindir, mereka sudah mabuk Aramaiti. Wah, saudara, kalau mabuk Roh Kudus, macam juga mabuk wine, ya, ataupun kinemol. Pening kepala. Kami waktu di Biluran minggu, ya, hari 1 hari 2, urapannya kuat sekali. Ada yang begini pegang tiang, ya, mau jatuh. Aku pun sedikit terduduk malam kedua. Kuat itu urapan. Jadi maksud di sini ialah ada orang yang heran. Harap-harap gereja disediakan tidak heran ada kikiar seperti ini yang bukan dalam gereja. Amin. Ya. Saya pergi satu tempat, saya tidak kasih tahu kamu lah. Dalam mesyuarat penganjuran kikiar satu gereja, besar juga itu gereja. Kami tidak perlu api. Dia bilang, rupanya ada gereja tidak perlu api ya. Jadi dia tidak menyertai. Dia tidak mau api. Iya. Ada juga gereja, dia bilang kami tidak sakit, kami tidak perlu kesembuhan, dia bilang. Jadi itu pengurus bilang tidak apalah. Yang sakit saja pergi gereja ataupun pergi KKR. Sebenarnya bukan sakit saja, kita mau menerima banyak lagi urapan daripada Tuhan. Amin, kekuatan yang baru. Amin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi in a way, kadang-kadang KKR pun orang heran. Kenapa bukan di gereja, dia bilang. Ayat 41, mari kita lihat ayat 41. Apa yang berlaku? Ayat 41. Ada? Quickly. Ayat 41. Kisah Rasul pasal 2 quick kan? Bisa. You didn't see it before ya. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis pada hari itu juga. Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Katakan 3.000. Wah, itulah gereja pertama. Dahulunya Petrus penakut, pemalu, menyangkal Yesus 3 kali. Tapi selepas ada api, selepas ada lidah api, ada tiupan kencang menghinggapi kepala dan seluruh badannya, dia menjadi orang yang berani. Katakan berani. Katakan ada Om. Selepas Pentekoste tadi menjadi berani. Dia berkhotbah, 3.000 orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mereka bunuh ataupun disalibkan. Saudara, kemudian Petrus menjadi salah satu rasul yang terbilang, dan ketika dia melayani, kemudian dia jalan-jalan di pasar sana, dekat itu pasar Sendakan pun seperti itu, bayang-bayangnya pun orang sembuh. Wah, karena apa? Di dalamnya karena isi ada itu kuasa Roh Tuhan dalam hidupnya. Jadi kenapa Petrus, apa rahasianya? Dia bertemu dengan hadirat Tuhan. Amin, amin. Yoel pasal yang kedua ayat 28. Ada Yoel di sini. Yoel kedua ayat 28 dan 29. Mari kita baca, bukan Yoel. Ya, Yoel lah. Kenapa tidak susun awal ya? 1, 2, 3 kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia.
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna akan menjadi pendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba-hamba laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan ruku pada hari itu. Kita akan banyak mimpi, kita akan ada penglihatan, kita akan bernubuat. Dan kata hamba-hamba Tuhan, akhir zaman dia akan curahkan rohnya. Amin saudara, amin. Sebenarnya roh itu sedang dicurahkan, tapi kebanyakan kita tidur banyak. If you only lift up your hand, coba angkat tangan sekarang, angkat tangan tinggi-tinggi. Can you feel macam itu ada sikit-sikit panas-panas, dan ini akan bertambah bila kita melayani. Boleh rasa, turun tangan. Coba angkat tangan yang boleh rasa hadirat Tuhan di sini, yang boleh rasa. You can feel the power, the presence of God. Ada ya? Oke, beri kemuliaan kepada Tuhan. Belum banyak tapi syukur. Untuk kita dilengkapi, untuk kita dapat kuasa dan otoritas, Tuhan akan mencurahkan roh di akhir zaman. Amin saudara. Sebenarnya sekarang ini roh jahat daripada neraka banyak dia kasih keluar. Tetapi Tuhan juga mencurahkan rohnya yang hebat sekali. Ya, roh lawan atas roh. Jadi saudara dan saya harus ada roh. Mari kita lihat poin yang pertama. Tuhan berkenan memberi kuasa untuk memperlengkapi umatnya. Saudara, bila Tuhan mengutus dan memanggil kita, dia bukan mau kita hanya belajar teologinya tentang Tuhan, tentang itu dan ini. Dia juga mau memberi kuasanya. Amin. Amin. Masalah dalam seminari, saya juga 2,5 tahun seminari. Jarang sekali ini pengurapan, jarang sekali yang konseling untuk pembebasan, tidak ada. Malahan ada guru saya dari Australia, dia mengatakan, curahan Roh Kudus ini hari tiada sudah, waktu Pentakosta saja. Dia bilang, oh ibaratnya aku. Dan dia bilang itu, penyembuhan tiada lagi sekarang. Adapun sementara, dia bilang profesa lagi itu, prosesa. Saya berdirilah. Profesor saya bilang, saya ini dulu sakit leher berapa tahun, puluh tahun. Orang Australia berdua saya bilang, saya jatuh 10 menit, ke 15 menit saya bangun, sembuh. Sampai sekarang 20 tahun, tidak balik saya punya penyakit, saya bilang. Saya tengok dia punya muka merah itu profesor. Iya. Coba angkat tangan yang percaya masih ada Roh Kudus sekarang dicurahkan. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Turunkan tangan. Coba angkat tangan yang percaya masih ada mukjizat kesembuhan berlaku 3 hari. Angkat tangan tinggi-tinggi. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kalau pergi sekolah seminari jaga-jaga. Kalau kau kena sangat konservatif, hilanglah kau biar Roh Kudus. Roh Kudus ada. Memang punya. Saya kasih tahu tuh Din. Saya bilang Dr. Chong, kalau begini lecturer kau panggil, saya bilang besok lusa tutup kau punya seminari, saya bilang. Kenapa? Dia bilang tidak Roh Kudus sudah. Tidak ngami itu, dia bilang. Tidak lagi kita jemput. Jatuh orang sama aku plan. So, Tuhan bilang dalam Kisah Para Rasul yang pertama 8, apabila Roh Kudus turun ke atas, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan ada power, ada otoritas untuk menginjil menjadi saksi di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Yerusalem kita adalah keluarga sendiri. Amin. Sebelum kita pergi berdoa tempat lain. Your Jerusalem is our own family. I'm very pleased to hear Pastor Suleiman said, my wife is very obedient to me. I'm very jealous with him. Tetapi saya percaya kita punya istri pun setia dan tidak memberontak. Amin. Beri kemuliaan kepada istri yang semua yang baik di sini. Sebab kalau kita ada Roh Kudus, ada roh lemah lembut, betul tak? Ya, penguasaan diri. Amin. Ada buah roh. Jadi Tuhan memberi kuasa. Itulah kuasa api dan lidah sebentar tadi. Mari kita lihat 10, Matius pasal 10 ayat 1, 7 dan 8.
Yesus memanggil ke 12 murid. Berapa orang? 12 murid. Memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Kalau di seminari tidak ada, kau kena ajar mengusir roh jahat. Tidak ada, terus terang. Tidak tahulah, tempat yang lain mesti ada. Tapi yang saya pikir tidak ada. Melenyapkan semua penyakit, segala kelemahan. Wow. Jadi Tuhan itu sebelum dia utus kita, memanggil kita, dia beri kita urapan. Amin, amin. Dia beri kita kuasa. Amin. Ada dua jenis, kuasa dan otoritas. Kuasa itu dia punya kekuatan, dia punya kemegahan. Dia boleh punch itu bata, dia patah. Tetapi kalau dia tidak otoritas, tidak boleh juga. Macam itu polis. Dia ada sinapang, bila-bila dia boleh timbak, dia kuat. Tapi kalau tidak ada izin daripada bos, salah juga, tidak otoritas. Amin. Jadi kita perlu authority dan juga kekuatan ataupun power. Ya, dua-dua perlu. Untuk melenyapkan segala penyakit dan semua kelemahan. So God say, I give you power. You must go and preach the word of God, but I also give you power. Heal the sick. Sembuh orang sakit. Semua kelemahan. Setan-setan usir dulu. Nanti dia mengganggu. Ya. Siang dengan satu punya kawan punya cerita, dia pergi menginjil. Jadi dia tidak tahu itu rumah dukun punya rumah. Sekali diorang naik 3 orang, baru di tangga itu dukun, dia punya mata merah keluar setengah inci. Itu mata dukun. Terus dia orang terjun daripada rumah, tidak mau karena itu dukun punya mata, dia tinumulai bah. Dia keluar setengah inci. Wah, apa yang kamu bikin? Kami terjun saja, dia bilang. Apa punya penginjil begitu? Kenapa? Walana kuasa. No no power. This is a story that the evangelist went to a witchcraft house. They go up into the stay in the shaman man, half inch eye red come out and they was scared, they jump out of the house. Kalau saya dalam nama Yesus, setan kau keluar. Gitu. Tapi tidak ada dia lari. Tidak kena Injil. Nasib tidak mati jatuh. Tinggi itu rumah kampung. Ayat yang ke-7. Pergilah. Beritakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Pergilah kasih tahu Yesus tidak lama akan datang kembali. Amin. Kenapa ada coronavirus? Kenapa ada kelaparan? Kenapa ada itu belalang-belalang sekarang? Kenapa ada peperangan? Karena Yesus tidak lama datang. Baca Matius 24. Gempa bumi, peperangan, kelaparan, wabak. Semua ada. Tapi kau punya kitab tidak ada. Kalau Indonesia Nabi tidak ada. Baca King James. Yesus bilang itu tanda aku mau datang tidak lama lagi. Amin, amin. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus, jangan takut. Amin. Kita memiliki kuasa dalam nama Yesus. Kerajaan surga sudah dekat. Sekarang kita katakan Yesus tidak lama datang yang kedua kali. Amin saudara. Amin. Yang ke-8. Ini susah sedikit. Ayat ke-8. Sembuh orang sakit. Balik-balik dia sembuh. Heal, 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 heal. Bangkit orang nepatai. Sudah mati. Uy. Ini bukan senang-senang. Tetapi saya ada pengalaman. 5-6 tahun yang dahulu. Dekat-dekat 10 tahun sudahlah. Saya daripada KK driving pulang Sandakan jam 1:30 ada accident di dekat Telupi yang hutan simpan itu. Itu kancil belanggar sama luri 20 ton dan yang dalam kancil sudah mati. Aku pusing-pusing berdoa, hurapa syekere tidak boleh limpas. Saya buka itu pintu, semua gelas yang nampak di punya dada masih kena pin dengan itu steering, tiada nyawa sudah. Itu orang bilang lama sudah itu Tuhan mati. Dia bilang yang lain-lain dari riba. But I pray like this. Dalam nama Yesus, roh kematian kau keluar. Dan aku panggil roh manusia ini. Saya tidak tahu dia punya nama. Kembali kepada orang ini. Belum lagi. 2, 3, 4 kali belum lagi. Saya akan pakai itu firman yang Mazmur. Engkau tidak akan mati. Kau akan terus hidup dalam nama Yesus. Belum lagi. Aku tumpang tangan begini. Saya tengok dia muda. Satu tangan berdoa lagi.
usir itu kematian. Dia mulai sudah goyang-goyang. Wih, saya bilang ada harapan ini. Saya berdoa lagi, rapa sekedeke, rapa kau bangun, kau hidup dalam nama Yesus. Kemudian dia begini-gini, nembak aku diti. Dia dusun pula nih orang. Wah, saya bilang hidup pula kau nih. Aku keluar, aku panggil Tom Bulan. Ngangam dekat tu sempat dan Ranau Talupin. Talupin tidak mau datang karena dia bilang itu bagian Ranau. Saya bilang kamu ini tidak ada guna. Selamatin manusia, hidup ini saya bilang. Talupin bilang kami tidak ada itu bomba. Paksa di Ranau 2 jam lebih itu dari Ranau malam. Dan itu orang hidup beri kemuliaan kepada Tuhan. Tidak mustahil bangkitkan orang mati. Kedua, bulan 10 di Ranau, KKR di Ranau Dewan. Bersama Gilbert, Daud Tunis sama Dr. Dede. Malam yang ketiga, banyak orang, bukan macam ini sikit. Sana luar 1.000, sana luar 1.000, sini sudah 3.000, sini sudah itu orang duduk, naik lagi sini. Tidak ada tempat. Jadi itu tempat pengkhotbah di sini kami duduk. Di sini ada itu kumpulan orang cemas, tapi saya tidak tahu kenapa cemas begini-gini. Dan dia punya tangan itu budak ada begini lama sudah saya nampak tidak bergerak. Rupanya itu budak sudah tidak bernapas sekian lama. Sampai Gilbert sudah habis khotbah, kami ambil sudah itu love gift, saya duduk sudah balik, masih lagi di sana. Kemudian datang satu pendeta, pastor, Reverend, tidak mau panggil ambulan kah? Saya bilang kenapa? Itu budak lama sudah tidak bernapas, dia bilang. Saya bilang kenapa? Waktu itu pelayanan, dia punya mama sikut, ini budak lelaki baru 3 tahun umur. Baru jatuh semua kan, dia pun jatuh, itu budak di belakang, orang pun jatuh sama dia, apa itu anak tidak ada petai. Wih, lama sudah di sana. Pak macam naik bawa ambulan, itu jalan masuk semua jam sudah. Tidak ada tempat masuk. So saya ingat ini. Katakan bangkit orang yang mati. 1, 2, 3. Bangkitkanlah orang yang mati. Apa saya bikin? Mamanya menangis sudah. Dalam nama Yesus. Roh si mati, roh kematian keluar. Garang sikit ya. Dan aku panggil, saya tidak tahu dia punya urak kecil sudah. Saya boleh dengar dia punya nama. Roh budak ini kembali kepada tubuh budak ini. Volume lagi. Dan budak ini tidak akan mati, tapi dia akan terus hidup untuk beritakan Injil Tuhan. Siapa bernubuat begitu? Belum lagi, lama juga. Aku angkat lagi itu budak, aku angkat dan kasih gini-gini. Dia punya tangan gini sudah macam sutong. Kalau orang tidak nyawa, tidak sudah bang. Tapi aku berdoa. Nampak itu bata goyang-goyang. Wih, mau hidup ini. Aku berdoa lagi. Dan terus ya gini-gini sudah. Datang itu istri si Dedi, Wandi. Nah, ibu saya bilang kau terus berdoa, tapi saya berdiri saja. Dan saya terus berdoa, kami terus berdoa. Itu anak saya tengok dia sudah kasih minum mineral, baru saya lari. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Hidup. Bukan saya yang kasih hidup, Yesus dan kuasanya. Amin. Ya, dia pakai kita saja. So it is not impossible. Saudara Smith Wigglesworth banyak membangun orang yang sudah mati. Yesus sendiri Lazarus 4 hari dia panggil daripada kuburan juga hidup, betul tak? Jadi lain kali kalau ada orang mati, kalau tidak terlampau tua juga kau kasih hidup dulu. Amin. Kalau sudah terlampau tua, terima kasih aman bilang. Menau kena baina bilang. Karena saya berdoa, itu sini sudah 2-3 tahun dia punya tulang belakang sudah keluar, tidak boleh begini karena terlampau gemuk. Dan itu keluarga sudah sengsara 3-4 tahun. Saya berdoa English lah, jangan kasih tahu tuh keluarga. Tuhan saya bilang, kalau kau sembuh selama ini orang sudah pergi kebun saya bilang. Tapi dia sudah menderita, dia punya tulang belakang sudah isi tidak ada sudah bah, bedridden bah, dia selalu. Saya bilang kau angkatlah nyawanya. Sekali saya pergi keke, sekali aku balik tengok kuburan bapak saya ada yang baru. Saya bilang ini siapa punya? Itu lihat kau kubur 3 hari yang lalu dia bilang sudah dia kena kubur. Tapi dia selamat pergi surga, amin, amin. Ya, jangan ikut saya lah, beri kemuliaan kepada Tuhan.
I'm telling them that if the person is too old, no need to raise him back to life. Useless, cabbage. But if he is still young, raise him back to life, it will be useful. Amen, amen. Yeah, look at the age in the how bad is the body. Yeah. So sometimes I said to the Lord, Lord, take him home with you. In 3 days, he will be home, you know. Jadi lain kali bangkit orang yang mati. Amin. Dan kemudian usir semua setan. I like your ministry. You are very diligent in casting out the devil. Amin. You even tell the devil, kau kasih tahu to iblis, kau pembohong, kau penipu, kau pencuri. Itulah iblis. Amin, amin. Jadi berani melawan si iblis. Teruskan Lukas 10:19. Lukas 10:19, apa dia kata? Mari kita baca 1, 2, 3. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan Wah. Satu kali kami dipanggil satu keluarga yang sangat sakit. Dan meninggal pun susah. Tapi tidak mau meninggal. Kami kena panggil sana berdua itu keluarga. Daripada dalam rumah keluar itu yang macam itu Bigfoot itu bah, yang tepula langgai kami bilang tuh. Big penuh. Apa itu anjing sama gunggong. In the middle of the night. Itu hantu keluar daripada rumah. Kita usir dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. So lawanlah si iblis, kata Yakobus pasal 4 ayat 7. Lawanlah si iblis, dia pasti lari. Amin, saudara. Saya mau tanya di sini, berapa orang yang sudah pernah mengusir syaitan bin iblis? Angkat tangan, jujur yang pernah usir syaitan. Tidak banyak kok. Tidak sampai 10 kah? Aduh, patut itu iblis ketawa. Oke, terima kasih. Turunkan tangan. I'm asking them, how many of them have ever cast out the devil? Only about 10. Ya, jadi mulai hari ini mesti kita usir syaitan. Amin. Amin, amin. Dalam nama Yesus, amin. Tetapi pastikan kau ada arki di sini. Kau charge bateri dulu. Kalau tidak bateri tidak start. Amin, amin. Yes. Jangan kau pecang tuh sinapang begini-gini tidak peluru. Macam dulu pada Puntang, itu orang pergi curi ayamnya di Tawau. Jadi ada sinapangnya. Dia pergi begini tidak juga peluru, mana tuh pada mau timbak orang. Dia begini-gini, itu yang pencuri sudah masuk di parik, dia tidak akan tembak juga. Dia tahu tidak peluru. Dia angkat tuh sinapang, begulik di orang sana parik. Dengan Puntang. Jadi lain kali ada bakakuk, ada peluru. Amin. Sinapang betul-betul lah. Jangan ada sinapang tidak ada peluru. Mesti dua-dua ada. Amin. Ada firman, ada logos, ada Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya beri kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bila kamu berdoa, kamu akan nampak ular. Ular itu setan. Sama ada kau injak kepalanya ataupun potong dengan pedang roh, kau bakar dengan api Roh Kudus, dan juga kau cairkan dia dengan darah Yesus sampai kau tidak nampak sudah matilah itu iblis. Jangan kau usir saja, dia ketawa. Terima kasih, saya tidak kena potong, dia bilang. Ya. So when you have in a vision, injak. Itu yang setan itu besar-besar punya antuk. Yang itu kelajang itu yang macam tuyul, kecil tapi mencuri. Amin, amin. Ya, tapi hantu juga. Ya. Jadi jangan kau dengan hantu, lawan itu iblis. Mintalah kuasa untuk melayani, untuk berdoa yang ada mukjizat. Mari kita lihat pasal yang kedua, poin yang kedua. Minta kuasa dari Allah. Amin. Ask power from God. Terus. Pada hari terakhir, puncak perayaan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang dan minum. Datang kepada siapa? Datang kepada Yesus. Apa mau diminum? Ruh Al-Kudus. Yang dipanggil air sungai kehidupan, anggur baru, ataupun new wine. Yesus yang memberi minuman. Barang siapa percaya kepada aku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup.
ada dalam diri kita, Roh Kudus. John G. Lake 1936 di tengah-tengah Ebola. Itu Afrika Selatan punya penduduk 1/3 sudah mati karena itu Ebola. Itu Ebola lebih teruk daripada coronavirus. Kau berdiri setengah jam mati terus begini-gini ya, tidak sampai di klinik. Jadi bilang mengubur terlalu banyak. Jadi kerajaan South Africa bilang, kalau ada orang yang mau bekerja kami kasih 1.000 satu bulan. Dulu itu mahal tuh, 36. John G. Lake dan timnya pergi ambil mayat dari kapal, dari imbulan, kubur. Tidak ada begini yang tidak ada, tangan kosong. Dia bilang tuh dokter, pastor, nanti kau pun kena kubur. Oh, tidak apa-apa itu Ebola, dia bilang. Dia orang angkat mayat kubur, tidak apa-apa. Dokter bilang, mari kau sini. Apa kau punya rahasia? Dia pergi mikroskop, isi tangan si John G. Lake ini, ambil itu yang bangkai punya isi yang banyak kuman, taruh di sini di bawah mikroskop. Apabila itu kuman pergi di tangannya, terus terbakar dalam mikroskop. Jadi itu dokter bilang, kenapa kau punya tangan ini boleh bakar itu kuman? Oh, dia bilang dari dalam air sungai kehidupan Roh Kudus ada dalam hidupku. Dia bilang dia keluar melalui sepunya bulu rumah. Dia bilang memang itu dokter. Saudara, dia tidak mati karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada coronavirus. Amin, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Satu kali saya pergi hospital Sedakan, saya berdoa. Kemudian itu nurse pergi begini saya, Cek, kenapa kau pegang itu orang mau mati sudah AIDS itu, dia bilang. Kami pakai glove sampai sini, dia bilang kenapa kau tidak ada glove? Saya bilang saya tidak tahu dia AIDS. Tetapi jangan kau takut, Tuhan yang saya masih bilang besar daripada AIDS. Dia bilang saya masih hidup, walau itu saya pegang orang AIDS, mau mati sudah, ya. Tapi Tuhan lindungi saya karena adalah juga Roh Kudus. Amin saudara, amin amin. Jadi malam ini jangan kau pulang tidak ada Roh Kudus yang penuh. Rugi, katakan rugi. Jadi Tuhan beri kita kuasa menginjak ular dan kalajengking, menahan kekuatan musuh, tidak apa-apa. Untuk itu jangan pergi dukun lagi. Dulu pun saya pernah pergi dukun juga, belum lagi kuat bertobat. Ya, takut kena guna-guna waktu saya kerja kerajaan. Saya punya kerja itu jahat, tangkap itu orang yang curi kayu balak, kasih jail. Ya, jadi saya takut ditimbak-timbak, saya pergi minta lindung juga itu dukun. Tapi sekarang tiap ya dukun, Yesus yang pelindung kita, amin amin. Baca 91, Mazmur 91, itulah kita punya pelindung. Teruskan. Jadi kita mesti haus dan dahaga. Matius 3 ayat 11. Oh, lain sedikit ini ya. Are you sure that this is the one? Yang mengatakan bahwa itu Yohanes Pembaptis bilang, saya membaptis kamu dengan air tanda pertobatan, tetapi Yesus yang lebih besar daripada aku tidak layak membuka tali kasutnya, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. What verse is that? Salahkah saya punya? 3:11. This is ini ngama. Oke, gaya ngam juga. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan apa? Api. Roh Kudus itu memberi nafas. Kita punya nafas ini Tuhan yang beri. Bila Adam dan Hawa dicipta, kita bernafas, amin. Itu roh Tuhan. Dia beri kita hikmat, dia beri kita pengetahuan, dia mengajar kita mana yang salah, mana yang tidak salah. Mana satu mau kawin, jangan kawin itu Roh Kudus yang memimpin kita, amin. Jangan ambil pekerjaan ini, jangan ambil karita ini, Roh Kudus yang memimpin kita. Tetapi itu api lain. Itu api memberi kita keberanian, memberi kita kuasa, menginjak ular dan kalajengking, memberi kita kekuatan, memberi kita otoritas, melawan tipu muslihat iblis, mengansur kuasa-kuasa jahat, mengusir setan-setan, dan menyembuh segala penyakit antara lain. So itu apa itu? Api itu, apilah api. Bahaya itu api. Api yang natural pun.
yang biasa. Jadi itu api perlu dalam diri saudara supaya kita ada keberanian, ada kuasa, ada wibawa, dan ada kekuatan untuk melawan tipu muslihat iblis. Itulah banyak kena dikalahkan dulu keadaan karena api tidak ada. So malam ini saya mau tanya saudara, berangkat tangan yang mau ada api dalam hidupnya. Betul-betul ada api. Those want to have the fire, lift up your hand. Angkat tangan tinggi-tinggi mau ada api. Tidak lama kami mau berdoa. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jangan macam yang gereja di sebelah sana pergi itu, kami tidak mau api, dia bilang. Dalam meeting lagi itu. Sejuklah kalau tiada api. Yesus bilang, saya mau kamu hangat ataupun dingin. Tetapi karena kamu suam-suam kuku, saya muntah daripada kerajaanku, dia bilang. Jadi itu api, karunia mengadakan mukjizat ya, semuanya ada power. Kenapa kita ada kuasa? Karena bila kita lihat dalam Matius pasal 28 ya, ayat yang Great Commission, Yesus bilang, semua kuasa di langit dan di bumi sudah diberikan kepada aku. Bila Yesus memberi kuasa kepada saudara, kuasa dari langit dan bumi juga diberikan kepada kamu. Amin, amin, amin. Itulah kita ada kekuatan. Iblis punya kuasa hanya di bumi. Yang ada di Pukuara, di kuburan-kuburan, di air terjun. Yang dia bawa dari surga waktu dia masih malaikat bagus. Dia bawa sini, coba-coba lawan Tauke, tapi tidak boleh lawan. Amin, amin. Ya. You and I ada power daripada langit dan di bumi. Setan hanya di sini saja. Paling-paling dia mencuri saja. Jadi untuk itu saya ingin katakan bahwa apabila saudara dibaptis Roh Kudus selama ini dan malam ini mungkin Roh Tuhan yang ada dalam diri kita lebih besar. Mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu. Sebab roh, katakan sebab roh yang ada dalam diri kamu, katakan lebih besar daripada roh yang ada di dalam Apakah itu antu bangkit, apakah itu tuyul-tuyul, apakah itu antu-antu. Kita punya roh Tuhan lagi besar dan kuasa. Amin, amin. Jadi kalau kalian nampak hantu, jangan dulu bergegar sampai kancing-kancing. Lawan dulu. Amin. Lawan dulu dalam nama Yesus. Yakobus pasal 4 ayat 7. Lawanlah si iblis dan dia akan lari dalam nama Yesus. Kalau kau lawan pun tidak, kau pelan-pelan lari. Jangan kasih tengok kau takut. Amin. Iblis punya senjata, dia mau tengok kau takut. Wah. Satu kali saya pergi hunting di hutan. Ini kisah benar ya. Jadi itu spotlight nampak mata, besar merah, tapi satu saja di bawah sana. Saya bilang mungkin binatang besar lah, dia aku turun lah. Sulu-sulu tidak ada. Kemudian bila saya mau naik, dia kasih goyang itu kayu balak. Besar juga lah itu kayu balak, macam gantang. Jadi saya biasa terus begini. Oh syaitan pula kau, saya bilang. Aku balik lagi, aku tandang itu kayu balak, dia bergegar juga. Jadi setan saya bilang, saya pun boleh kasih gagar tuh kayu balak, bukan kau saja, saya bilang. Baru saya naik. Amin. Jangan takut tuh setan. Amin. Setan sudah dikalahkan. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dia kasih goyang itu pokok. Takut saya. Jadi apabila saudara ada Roh Kudus, saudara juga tidak payah, bukan padri, bukan bishop, bukan penginjil, bukan pendeta, tetapi orang yang percaya sudah ada kuasa. Mari kita lihat Markus 16 ayat 15. Lalu berkata mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Pergi ke seluruh dunia. Pernah dia mengatakan, tinggal saja di Sendakan, tidak kan? Seluruh dunia, betul tak? Apalagi, siapa yang percaya dibaptis selamat, yang tidak percaya tidak akan dihukum. Ya 17, ini tanda dalam Alkitab. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Coba angkat tangan yang orang percaya di Dewan ini. Orang yang percaya Yesus dan firman-Nya. Oke, ini janji Tuhan, dia turun.
Mereka akan mengusir Satan demi nama Yesus. Wah, nama Yesus di atas segala nama. Apa kau takut? Apa takut bosku? Amin, amin. Kita punya bos Tuhan Yesus. Amin, bukan orang di dunia. Amin, amin. Ya. So our real boss is Jesus. Is powerful, mighty. Jadi lain kali kalau ada sakit, berdoa. Apa dia kata? Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Tadi ada karunia lidah, teruskan. Memegang ular, minum racun maut, tidak akan dapat apa-apa. Jangan juga cari ular dan kau pegang. Artinya itu ular itu yang betul-betul rojat ataupun yang menggigit sama kau tidak akan mati juga. Paulus, waktu dia karam kapal di Pulau Malta, kemudian dia pasang api di Pulau Malta, banyak itu ular bakau melilit sini tangan si Paulus. Orang-orang itu om tigo, ini orang banyak dosa, kau tigo ada lilit itu ular bakau. Nggak lama dia mati ini. Dia bilang tuh orang om. Apa si Paulus bikin? Dia ambil tuh ular, pak tarusan api. Paulus tidak mati. Itu orang pulau sembah dia. Kau Tuhan pula Paul, dia bilang. Itu ular menggigit, tidak akan mati. Amin. Jeremia Rim kena racun di Filipina. Sikit mati tapi tidak mati. Biarpun memakan racun tidak mati. Karena apa? Ada arki, ada penawar di sini, ada Yesus menyertai. Amin. Saudara beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kalau kau pergi menginjil, ada pilentong, ada pugai-pugai lompat pagar, adalah itu permanis jangan kau takut. Amin. Sebab roh dalam diri kamu lebih besar. Kau udah kuasa menginjak ular dan kelajangking, memegang ular karena patok, minum racun pun, tapi jangan sengaja cari geraksun lah. Itu bunuh diri tetap mati punya. Asal bukan menginjil. Apalagi meletak tangan, anak kita sembuh, orang lain sembuh. Saya mau tanya di sini, berapa di antara kamu yang pernah meletak tangan kepada suami, istri, anak-anak, keluarga karena mau berdoa kesembuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Jujur yang pernah berdoa keluarga. Belum banyak ya. Mulai hari ini, kalau itu anaknya penyakit tidak juga begitu serius, berdoa. Kalau itu suami kuat mengigau, kau berdoa juga. Oke. Kalau itu istri kuat main handphone, kau berdoa letak-letak waktu dia tidur. Amin. Itu anak juga kalau kuat main handphone, kau juga tumpang tangan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena itu kuasa Tuhan mengalir di sini. Bila kau kasih tumpang itu power, pergi sana, hancurlah itu rojat sana kepalanya, termasuk Ramaiti. Iya. So sangat indah menjadi orang yang percaya. Oke, bagaimana kita mengundang hadirat Allah? Kita sudah berbicara tentang kuasa Allah yang last. Bagaimana kita mengundang hadirat Allah dalam kehidupan? Mari kita lihat. Pertama, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin, amin. Dan semua akan ditambah, termasuk karunia, termasuk keuangan, termasuk kesehatan. Apa yang kita perlu, Tuhan pasti tambah. Seperti kesaksian saudara Sulaiman. Ya, when you seek first the kingdom of God. Kemudian, kalau kita mau minta sesuatu, kita bertobat dulu. Malam ini kita akan bertobat di hadapan Tuhan. Mari kita lihat 2 Tawarik 7 ayat 13. Ini dalam realitas hidup kita sekarang. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dulu Ethiopia Tuhan tutup langit 6 tahun. Kau tahu 6 tahun? 1 biji lalang punya tidak ada. Kemudian Somalia 7 tahun kemarau. Saudara Pastor Sulaiman pergi Somalia, kasih makan orang 2 kapal terbang penuh. Karena orang jutawan kasih dia 10 ribu uang US. Kalau Tuhan sudah tutup itu langit, tidak ada hujan, menjadi tembaga. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Sekarang belalang ada di Pakistan, ada di Afrika. Itu belalang, jahat itu. Now the locust is in Africa, is even in your country, some. Dan bila mana aku melepas penyakit sampar, apakah Ebola, apakah SARS, apakah itu Corona 20, 30, 19 di antara umatku. Apa dia punya obat? Begini. Dan umatku, orang Kristen yang disebut namaku,
pengikut Yesus Kristus, orang Kristen. Pertama merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku dan berbalik ataupun bertobat daripada segala dosa. Pada bilang, aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan saudara dan saya, negeri Sabah, Malaysia, bahkan negara di dunia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi jawaban kepada virus corona, inilah petikannya. Malam ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau bertobat. Amin saudara, amin amin. Kemudian sebelum kita pergi kepada doa, mari kita lihat Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Ini bagaimana mengundang hadirat Tuhan. Tadi bertobat, cari kerajaan Allah, bertobat, apalagi barang siapa memegang perintahku, melakukan jadi Allah yang mengasihi aku. Teruskan. Barang siapa mengasihi aku, yang akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan dia akan menyatakan diriku, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Tuhan bilang, kalau kau melakukan amanat perintah yang teragung, mengasihi Tuhan segenap hati, semua mengasihi satu sama lain, kau akan dikasihi. Dan bila kita berdoa, akan menyatakan diriku kepada, I will manifest myself, I reveal myself. Amin saudara. Itulah sebabnya orang-orang di Abayang Lauting yang 120 orang itu ada hadirat Allah. Ada hadirat Allah. Mari kita lihat Yohanes, Matius pasal 18 ayat 18. Salah satu cara lagi. Oke, sebelum the last two ya. Oke. Ini tentang apa yang kita ikat, terikat di surga. Siapa yang kita lepas di dunia ini terlepas. Jadi kalau kita mengatakan kami melepaskan orang-orang sendakan daripada penyakit, dan kami mengikat itu ruh virus, terikat juga. Manusia terlepas, itu ruhnya terikat. Amin amin. Teruskan. Dan jika dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun, seperti kelompok sel, 2-3 orang keluarga, husband and wife, pada bilang meminta mereka sepakat meminta apapun juga. Malam ini apa kau minta dari Tuhan? Apapun juga, katakan apapun juga. Katakan apapun permintaanmu. Pada bilang permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di. Wah, jadi malam ini minta. Amin, kita minta. Teruskan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Aku ada di tengah-tengahmu. Jadi 2-3 orang, apalagi ini mau 1.000. Yesus ada di sini, amin. Kita punya pendeta selalu mengatakan, Yesus ada di sini. Yesus ada di sini. Katakan, Yesus ada di sini. Katakan, Yesus ada dalam diriku. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi 2-3 orang paling sedikit. Oke. Yang terakhir ya, 1 Korintus pasal 9 ayat 16b. Mari kita baca ini 1, 2, 3. Sebab itu adalah kehausan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terkutuklah aku. Woe to me. Ya, Paulus bilang kalau saya tidak menginjil, saya jadi celaka. Katakan kepada kiri kanan, jangan menjadi celaka. Kenapa? Tidak menginjil, tidak kasih sharing itu firman kepada kawan-kawan. So malam ini kita tidak mau celaka. Kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Let's all stand up. Saudara dikasih Tuhan. Dalam perjanjian lama, Abraham mendengar suara Tuhan. Amin. Dalam perjanjian lama, Musa melihat nyala api di belukar, the burning bush, tapi tidak terbakar. Yusuf bermimpi 2 kali tentang pengangkatannya, itu dia bertemu dengan Tuhan dalam mimpi. Yakub juga bermimpi dan juga dia bergusti dengan malaikat, itu pertemuan dengan Tuhan. Amin, amin. Ini sebagai contoh.
Kalau kita lihat Yesus sebelum dia menginjil di Sungai Yordan sedang diinjil, langit terbuka. Inilah anakku yang aku sangat kasih, dengarkanlah dia. Suara Bapa. Yesus juga bertemu dengan Bapa. Amin, amin. Yesua juga bertemu dengan malaikat perang sebelum dia menakluki Yeriko. Petrus, ada api, ada angin. Semua murid Yesus dipenuhi. Yang terakhir Paulus. Dia sedang menentang gereja. Dia menangkap orang yang menyembah Yesus. Sehingga Stefanus sudah dibunuh atas pimpinan Saulus atau Paulus. Bila dia pergi ke Damsyik, naiki kuda, satu terang yang sangat terang macam matahari. Ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayai aku? Awas siapa? Kata Paulus. Dia jatuhkan dari kuda. Kamu ini siapa? Akulah Yesus yang kamu sedang aniaya. Dan di Paulus 3 hari buta. Dan Paulus dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, bila kita bertemu dengan Tuhan dan hadiratnya, perubahan hidupmu sangat ketara. Amin. So tonight, malam ini, kita mau bertemu dengan Tuhan. Supaya kehidupanmu bukan lagi seperti dulu. Amin, amin, amin. Petrus dulu menyangkal. Petrus pemalu. Petrus yang tabuk-tabuk. Sudah itu dia tidak tabuk oleh. Paulus juga pembunuh. Orang jahat menjadi hamba Tuhan yang terbaik di dalam perjanjian yang baru. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya.